Perkenalkan, saya Dwi Femi Pratama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari ketiga sistem ekonomi tersebut. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi yang membebaskan masyarakatnya untuk mengatur ekonominya masing-masing sesuai yang mereka inginkan. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kelebihannya yang pertama, sangat menghargai kerja keras. Pemerintah tidak bisa menentukan kebijakan pasar, karena kebijakan pasar adalah milik swasta, sehingga kerja keras individu sangat menentukan keberhasilan individu itu sendiri. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah tidak bisa mengatur pasar yang sudah dikuasai oleh swasta. Kelemahannya yang pertama, banyak terjadi eksploitasi sumber daya manusia. Akibat dari pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terkadang pemilik usaha memperkerjakan karyawan yang masih di bawah usia produktif untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan juga untuk menekan biaya produksi, pemilik usaha terkadang membayar karyawan dengan sangat rendah. Yang kedua, kesenjangan sosial semakin besar. Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan kepada individu untuk mengatur ekonominya dan mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Ini terkadang yang akan menjadi cikal bakal kesenjangan sosial karena orang kaya akan tetap kaya dan yang miskin akan tetap dalam kemiskinannya. Sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang menempatkan pemerintah sebagai pusat dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dibuat untuk meratakan kesejahteraan rakyat dengan cara perekonomian diatur oleh pemerintah. Kelebihannya yang pertama, tersedianya kebutuhan pokok. Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Hal ini disediakan oleh pemerintah setempat. Yang kedua, negara yang mengelola produksi. Semua hal dikelola oleh negara dan keuntungan yang diperoleh dipergunakan secara bersama. Dapat digunakan oleh pemerintah maupun rakyat. Kekurangannya yaitu yang pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena hanya satu pelaku pasar, yaitu pemerintah. Yang kedua, membatasi kebebasan. Rakyat tidak bebas dalam menuangkan pemikiran karena segala sesuatunya sudah diambil alih oleh pemerintah. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, di mana negara tetap berperan dalam mengatur perekonomian dan masyarakat tetap bebas melakukan kegiatan perekonomian. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran yang pertama, terciptanya pemerataan pendapatan, sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan. Yang kedua, mengurangi beban pemerintah dalam menentukan kebijakan produksi dan distribusi barang maupun jasa. Sebelumnya, pemerintah menguasai mayoritas sektor ekonomi yang berakibat pada tidak terserapnya hasil produksi karena tidak sesuai dengan keinginan pasar. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran yang pertama, banyaknya kekuatan pasar yang akan menyebabkan munculnya ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengelola sumber daya yang ada. Yang kedua, sistem ekonomi campuran akan menghambat terciptanya pasar bebas karena pemerintah memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan kepemilikan
dan pengolahan sumber produksi.